Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas terkait soal-soal metode pendugaan parameter dengan menggunakan metode Bayes. Kalau kemarin kan kita sudah membahas terkait materinya ya. Jadi intinya untuk metode pendugaan Bayes itu kita harus tahu dulu distribusi priornya, lalu ditentukan distribusi posteriornya, lalu untuk mencari pendugaan metode Bayes itu dengan cara mencari ekspektasi dari distribusi posteriornya. Nah, hari ini kita akan membahas soal-soalnya nih. Oke. Nah, di sini ada soal terkait di mana peubah X-nya itu merupakan distribusi Bernoulli dengan parameter P, kemudian terdapat Y sama dengan sigma XI di mana memiliki sebaran binomial dengan parameter P. Lalu di sini kita asumsikan nih distribusi priornya itu dari parameter P adalah distribusi beta dengan parameter alfa beta. Tentukan pendugaan parameter P dengan metode Bayes. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui dulu adalah distribusi priornya. Di sini sudah dicantumkan ya, distribusi priornya itu memiliki distribusi beta, alfa, beta. Nah, jadi pi tetanya atau distribusi priornya itu adalah distribusi beta, yaitu fungsi kepekatan peluangnya adalah gamma alfa ditambah beta dibagi dengan gamma alfa dikali gamma beta dikali P alfa dikurang 1 dikali 1 min P pangkat beta min 1, di mana daerah parameter si P-nya itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, barulah kita mulai tahap pendugaan menggunakan metode Bayes. Oke. Yang pertama yaitu adalah kita tentukan dulu fungsi bersyaratnya, yaitu dinotasikan dengan F. Di sini kita menggunakan Y ya, karena yang dicari adalah Y-nya. Y diberikan oleh P. P adalah parameternya. Kemudian apa di sini? Di sini adalah fungsi bersyaratnya mengikuti distribusi binomial, yaitu kombinasi N Y dikali P pangkat Y dikali 1 min P pangkat N dikurang Y. Nah, ini adalah fungsi bersyaratnya. Kemudian tahap kedua. Nah, sebentar. Sebelum kita ke tahap kedua, di tahap pertama, kan itu seharusnya diprodukkan ya. Kenapa tidak diprodukkan? Karena di sini Y-nya itu sudah dalam bentuk gabungan, yaitu gabungan antara X1 sampai dengan Xn. Oke, itu ya alasannya kenapa tidak diprodukkan. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu mencari fungsi gabungan antara peubah Y dengan parameter P-nya, yaitu dinotasikan sebagai F Y, parameter P-nya. Yaitu dicari dengan cara mengalihkan antara fungsi bersyaratnya, yaitu Y yang diberikan oleh parameter P dengan distribusi priornya. Nah, ini adalah tahap kedua, yaitu mencari fungsi gabungan antara peubah Y dengan parameternya. Oke, kita masukkan fungsi bersyaratnya, yaitu yang terletak di tahap pertama, yaitu kombinasi NY dikali
P pangkat Y dikali 1 min P pangkat N min Y. Dikali apa fungsi priornya? Yaitu distribusi beta. Yang ini ya, yang pi theta. Oke, kita masukkan. Berarti gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta dikali P pangkat alfa min 1 dikali 1 min P pangkat beta min 1. Oke, di sini ada yang sama kan ya? Ada yang sama. Kita kelompokkan dulu. Dan kita tuliskan dulu, yaitu yang kombinasinya, kombinasi NY. Lalu fungsi gamanya ini kita taruh ke depan. Gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta. Oke, dikali. Nah, yang P-nya kan ada yang sama. Yang ini P pangkat Y dengan P pangkat alfa min 1. Itu kita samakan dulu. Kemudian yang sama selanjutnya adalah 1 min P pangkat N min Y dengan 1 min P pangkat beta min 1. Itu kita kelompokkan. Oke, yang pertama yang P-nya dulu. Berarti kalau sama kan pangkatnya ditambahkan. Berarti pangkat Y ditambah alfa min 1. Kemudian dikali 1 min P pangkat berapa? Pangkat N min Y ditambah beta min 1. Oke, ini adalah fungsi gabungan antara peubah Y dan parameter P-nya. Oke, kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah menentukan fungsi marginalnya bagi si Y. Berarti dilambangkan dengan MP. Oke, kita lihat di sini daerah dari parameter P-nya apa? Nah, di sini dari distribusi priornya dapat kita ketahui bahwa parameternya itu di antara 0 sampai dengan 1, yaitu ini berupa peubah acak kontinu. Oke, ini peubah acak kontinu ya. Berarti ini bisa acuan kita untuk menentukan fungsi marginalnya. Sehingga di fungsi marginalnya kita integralkan. Integral dari berapa? Dari 0, 1. 0, 1. Nah, integral dari si fungsi kepekatan gabungan antara peubah Y dan parameter P. Diintegralkannya terhadap siapa? Terhadap P-nya, yaitu parameternya. Oke, baru kita masukkan nih fungsi gabungan antara peubah Y dan parameternya. Berarti integral 0 sampai dengan 1, kita masukkan yang di tahap kedua tadi ini. Berarti kombinasi NY, gamma, alfa plus beta, dibagi gamma alfa dikali gamma beta, kemudian gamma beta ya, ini gamma beta dikali gamma beta, kemudian dikali P pangkat Y ditambah alfa min 1 dikali 1 min P pangkat N min Y plus beta min 1 dP. Nah,
ini. Nah, kemudian, di sini udah kan ya. Nah, baru kita integralkan ini fungsi dari marginalnya. Ini. Oke, di sini ada not. Dan not ini harus kalian ingat ya. Notnya adalah di sini ada suatu bentuk integral di mana batas bawahnya itu adalah 0, batas atasnya adalah 1, dengan fungsi x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx. Nah, ini sama dengan nilainya dengan gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa ditambah beta. Nah, jadi kalau misalnya ada bentuk seperti ini, yaitu integral 0 sampai dengan 1 dari fungsi x pangkat alfa min 1 dikali 1 min x pangkat beta min 1 dx. Nah, itu ternyata bentuknya sama dengan gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa ditambah beta. Gitu ya. Nah, selain itu juga bentuk dari gamma alfa dikali gamma beta dibagi gamma alfa ditambah beta. Ini bentuknya kalau misalnya difaktorialkan menjadi alfa min 1 faktorial dikali beta min 1 faktorial dibagi alfa plus beta min 1 faktorial. Jadi bentuk gamma ini bisa menjadi suatu bentuk faktorial ya. Nah, ini adalah catatannya. Harus diingat ya. Oke. Baru kita lihat. Nah, kita lihat di fungsi marginal kita. Di sini kan bentuknya integralnya dengan batas 0 sampai dengan 1. Nah, sama ya, 0 sampai dengan 1 bentuknya. Kemudian di sini ada P pangkat alfa min 1 ditambah Y. Nah, di sini dilihat. Di sini kan P. Kalau bentuk aslinya kan adalah X, hanya beda ya. Nah, kemudian di sini ada min 1. Di sini juga ada min 1. Berarti bentuk ini bisa kita ubah ke bentuk fungsi beta. Nah, kita ubah dulu. Berarti kita ubah dulu bentuknya supaya menyerupai fungsi beta. Yaitu jadi kombinasi NY dikali gamma alfa plus beta dibagi gamma alfa dikali gamma beta integral 0 sampai dengan 1 P. Nah, ini berarti alfa ditambah Y. Ini kita tutup kurungkan. Kemudian dikurangin 1. Supaya bentuk ini menyerupai bentuk X pangkat alfa min 1. Oke, dikali 1 min P pangkat N min Y ditambah beta tutup kurung min 1 dp. Nah, sekarang bentuknya sudah sama dengan bentuk betanya. Di sini dilihat, di sini kan dalam bentuk P ya, kalau di sini X, hanya berbeda itu saja. Dan di sini pangkatnya adalah alfa ditambah Y minus 1. Nah, udah sama berarti kan X pangkat alfa min 1. Berarti di sini alfanya adalah alfa plus Y. Kemudian di sini kan 1 min P. Nah, udah sama ya, di sini 1 min X. Nah, di sini bentuknya juga udah sama, sudah ada betanya min 1. Jadi di sini betanya adalah N min Y ditambah beta.